Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Megawati Soekarno Putri buka sayembara 16 miliar bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu. Presiden kelima Bu Megawati Soekarno Putri ini turut menyinggung polemik tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI. Megawati sendiri menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Yang mana Bu Mega ini bilang jika ijazah tersebut memang benar, maka ya ditunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Bu Mega ini mengaku bahwa jika memang ada ijazah, ya sesimpel menunjukkan ijazah tersebut dan menurutnya masalahnya pun akan langsung selesai. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja ini ijazah saya. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar, begitu ya. Itu harapan kami. Cuma, mohon maaf saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya. Karena ini cuma jalannya untuk meleburi itu. Ada perbedaan, katakanlah prinsip di antara kita. Tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Ya, sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi, apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu. Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Indo, Abraham Samad. Ya, mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, Kurnia, Rijal Fadila, lu yakin dengan pengacara lu? Ya, sekarang Selasa. Kasak kusuk kesana kemari, nyari perlindungan, nyari pembelaan, nyari akal, ya.
bikin strategi, bikin skenario, mau biar kalian semuanya, ayo. Ayo, mau biar ya, satu persatu. Ayo, coba nanti lihat ya, di video ini tatap matanya Dr. Tifa, pelila, pelili, pendela, pendeli. kayak sudah berhenti darahnya mengalir gitu. Pelila, pelili, pendela, pendili. Padahal sebelumnya garang loh. Garang ya, maki-maki terus, mencaci maki terus, memfitnah terus, dengan suka-suka dia, mengeluarin kata-kata seenak jidatnya. Ternyata begitu udah dipastikan, laporkan, dipanggil, masuk Pak Eko. Makanya lila, pelili, lila, pelili. Ya, mana Gri? Coba lihat Gri. Coba lihat. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik. Wait. Lah, TPUA pengacaranya Hosinudin, Egi Sujana. Ya bagus sih. Kenapa Gri kan bagus? Iya bagus. Ya, kelompok-kelompoknya mereka, gerombolannya mereka. Dia itu ahli framing. Dia itu hanya ahli framing, tapi tidak ahli dalam bagaimana memenangkan perkara. Orang yang sering memenangkan perkara itu sedikit ngomong, irit bicara, nggak selalu ngumbar narasi-narasi kebohongan. Ini masih memframing, mengumbar narasi-narasi kebohongan. Megawati Soekarno Putri buka sayembara 16 miliar bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Ini bagi saya benar-benar sesuatu hal yang lucu banget. Kalau Megawati benar buka sayembara 16 miliar bagi siapa saja yang bisa membuktikan ijazah palsunya Jokowi, ini kan bumerang. Kenapa? Dari mulai wali kota, gubernur, presiden, Megawati lah yang menyalonkan Jokowi menjadi pejabat publik. Itu artinya kalau terbukti itu ijazah palsu, maka yang paling bertanggung jawab di sini adalah Megawati. Karena Megawati ya kan merestui palsunya ijazah Jokowi demi ambisi jabatan publik.